Tiga kunci untuk menjadi murid Kristus dan Alright, selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, dan kali ini dalam program You Need to Know saya mau berbagi sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti biasanya saya akan selalu membagikan kepada saudara hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, dan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan selalu ingin lakukan dalam hidupmu. Oke, hari ini teman-teman saya kasih dalam nama Yesus yang melihat video ini. Sekali lagi saya katakan, Anda orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol bel yang di sampingnya, karena saya percaya teman-teman akan mendapatkan berkat yang luar biasa ketika video ini saudara tonton. Alright, hari ini saya mau bercerita sedikit mengenai khotbah saya kemarin, karena kemarin saya berkhotbah mengenai 3 kunci menjadi murid Kristus. Nah, kalau mau teman-teman melihat video fullnya khotbah saya, saudara bisa lihat link di atas sini atau di deskripsi video ini, karena saya percaya dan berdoa ini akan memberkati teman-teman. Tapi hari ini saya mau share sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan ini yang terus Tuhan taruh dalam hati saya. Bahkan gereja kami sedang fokus untuk berbicara bagaimana menjadi murid Kristus. Nah, kenapa kita harus menjadi murid Kristus? Ini sangat penting karena ini yang Tuhan minta. Karena kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, ketika Kristen pertama kali disebut di Antioquia, kata Kristen itu merujuk pada murid-murid. Artinya seorang Kristen kita adalah murid-murid, dan seorang murid adalah orang yang belajar. Itu sebabnya kita harus belajar apa yang firman Tuhan katakan, apa maksud Tuhan, apa maksud firman Tuhan, supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kemarin malam saya berbicara 3 kunci untuk menjadi murid Kristus, dan kita harus pelajari dengan jelas. Yaitu yang pertama adalah kita harus menyangkal diri, yang kedua adalah mengikut salib dan mengikut Yesus. Nah, berbicara menyangkal diri, Yesus sudah memberi contoh. Dia menyangkal diri, dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan dia sebagai Allah dan turun ke bumi menjadi manusia dan mati di kayu salib. Dia beri contoh. Itu sebabnya kita menjadi murid Kristus harus menyangkal diri. Dan yang kedua adalah kita harus memikul salib. Nah, kalau berdasarkan sejarah penyaliban adalah cara penghukuman yang sangat memalukan dan sangat sadis, dan Yesus melalui itu. Artinya sebagai murid Kristus kita harus siap sedia, bahkan waktu kita berhadapan dengan penyiksaan, penolakan atau apapun, karena Yesus sudah memberi contoh. Tapi Yesus juga bilang bahwa kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan selamat. Dan kalau kita tidak takut nyawa kita hilang, maka kita akan mendapatkannya. So, saudara nanti bisa lihat penjelasan saya, khotbah saya lebih lengkap lagi dalam video saya di khotbah saya, dan teman-teman bisa lihat link di deskripsi ini. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Artinya kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus mengikuti Yesus. Kita harus mengikuti apa yang Yesus lakukan, kita harus mengikuti apa yang Yesus kerjakan, dan bahkan kita juga mengikuti yang Yesus alami. Tapi ingat, Yesus juga bilang begini di firman Tuhan, mengatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Yesus sedang berbicara seperti ini. Penderitaan yang Yesus alami penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi apa yang Yesus alami. Saudara sekasih dalam nama Yesus, dalam program ini You Need to Know, saudara harus tahu bahwa saudara, teman-teman yang melihat video ini, kita harus menjadi murid Kristus, karena seorang Kristen adalah murid Kristus. Teman-teman saya kasih dalam nama Yesus, terima kasih sudah melihat video ini. Dalam video singkat ini saya doa teman-teman untuk melihat lebih lengkap lagi dalam khotbah saya di link deskripsi ini, karena saya percaya kalau kita menjadi murid Kristus, kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Ya, memang kita akan mengalami penolakan, penderitaan atau apapun yang mungkin resiko-resiko kita alami. Tapi firman Tuhan mencatat kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan selamat. Saudara, saya percaya Tuhan memberkati saudara. God bless you.